Tuhan, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita berdoa dalam sidang doa gereja, mari kita mendengarkan persekutuan khusus. Persekutuan khusus kali ini akan membahas berita dengan judul Jalan yang ditetapkan Allah untuk mendapatkan keluarga-keluarga. Bagian yang keempat. Pembacaan Alkitab diambil dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 31 yang mengatakan, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Mendapatkan seisi keluarga. Ketika kita keluar mengunjungi orang, jangan pedulikan jumlah orangnya, tetapi pedulikan keluarganya. Sasaran kita bukan hanya mendapatkan perorangan. Kalau mereka hanya sepasang, kita harus memiliki sasaran tidak hanya mendapatkan istrinya, tetapi juga suaminya. Kalau sang ibu ternyata sedang mengandung, kita harus memiliki kedambaan untuk mendapatkan anaknya juga kelak. Kita harus mendapatkan setiap anggota keluarga. Ketika Anda pergi, selalu berlatih untuk mendapatkan seisi keluarga. Kalau Anda memberitakan Injil kepada seorang anak muda berusia 17 tahun, Anda harus mempertimbangkan orang tuanya juga. Dengan membaptis orang muda ini, Anda dapat memulai pekerjaan di atas keluarganya. Anda harus melatih hikmat Anda untuk memutuskan apakah seharusnya membaptis dia atau tidak. Kalau Anda belum bisa membaptiskan dia, ini tidak berarti bahwa Anda menyerah. Sebaliknya, ini adalah persiapan bagi Anda untuk mendapatkan orang tuanya dan seisi keluarganya. Kalau Anda keluar dengan ngotot, Anda akan mendapatkan sedikitnya 2 keluarga yang solid setiap tahun. Akan tetapi, bukan masalah betapa bagusnya teladan yang didirikan oleh orang tua. Bagaimana perkembangan anak-anak tergantung pada belas kasihan Allah. Di satu sisi, orang tua wajib memelihara standar yang tinggi. Tetapi di sisi lain, mereka perlu bersandar kepada Tuhan. Hari demi hari mereka harus memberitahu Tuhan. Tuhan, anak-anak ini bukanlah milikku. Mereka adalah milikmu yang ditaruh dalam penjagaanku untuk beberapa saat. Tuhan, apapun yang aku lakukan terhadap mereka adalah hanya menggenapkan tanggung jawabku. Bagaimana mereka akan berpaling, Tuhan mutlak tergantung pada belas kasihan-Mu. Adalah mungkin bagi orang tua menjadi egois mengenai kesejahteraan rohani anak-anak mereka. Jika anak-anak beroleh selamat dan menjadi rohani, mereka akan sangat gembira. Akan tetapi, orang tua mungkin tidak begitu gembira melihat anak-anak dari keluarga lain yang lebih rohani dari anak-anak mereka. Kebanyakan orang tua dalam gereja berharap bahwa anak-anak mereka akan menjadi rasul-rasul, penatua-penatua, dan diaken-diaken di masa mendatang. Maka dalam hal ini mereka adalah egois. Saya pernah sekali membaca bahwa ada seorang perempuan yang berdoa dengan sungguh-sungguh bagi anaknya untuk diselamatkan. Walaupun ia berdoa setiap hari selama beberapa tahun, anaknya tetap belum beroleh selamat. Suatu hari, ia menyelidiki di hadapan Tuhan, mengapa Tuhan tidak menjawab doa-doanya. Karena ia begitu egois. Jika ia berhenti berdoa bagi anaknya dan mulai berdoa bagi anak-anak orang lain, ia akan melihat kesetiaannya. Sejak saat itu, ia mulai berdoa untuk anak-anak orang lain untuk diselamatkan. Setelah beberapa saat,
anaknya diselamatkan. Cerita ini menggambarkan fakta bahwa kita mungkin egois, bahkan di dalam mendoakan keselamatan anak-anak kita. Bukan berdoa untuk anak-anak kita adalah salah, tetapi sepenuhnya dipenuhi dengan doa-doa bagi mereka dalam cara egois juga salah. Maka masalah keselamatan anak-anak dan kesejahteraan rohani mereka juga menjadi ujian bagi kita. Meskipun Tuhan sudah menjanjikan seorang anak kepada Abraham, anak itu belum juga ada selama bertahun-tahun. Tuhan bahkan menaruh Abraham pada sebuah situasi di mana ia dipaksa untuk berdoa bagi seisi keluarga Abimelek agar mereka memperoleh anak. Jika kita adalah Abraham, kita mungkin akan sulit untuk berdoa. Kita mungkin berkata, "Betapa kasihannya aku. Aku sendiri telah berdoa selama bertahun-tahun, tetapi belum juga dikaruniai seorang anak. Bagaimana mungkin aku mendoakan mereka?" Namun, ketika Abraham berdoa, Allah bukan hanya menjawab doanya bagi Abimelek, melainkan bagi dirinya juga. Jika kita membalikan doa kita dari diri kita kepada orang lain, kita akan menerima apa yang kita dambakan. Hal ini dikarenakan kita terlalu berpusat pada diri sendiri di dalam doa kita, sehingga Tuhan perlu memberi kita sebuah pelajaran. Jika kita menyirami orang lain, maka kita pun akan tersirami. Dan jika kita mempedulikan orang lain, maka orang lain akan mempedulikan kita pula. Saya telah melihat banyak orang Kristen yang saleh. Di antara mereka, salah satunya adalah Saudarani. Tidak semua saudara jasmania dari Saudarani beroleh selamat. Di antara kita banyak saudara-saudari yang baik, yang sangat mengasihi Tuhan dan berdoa bagi anak-anak mereka setiap hari, walaupun anak-anak mereka tidak percaya. Di satu pihak, beberapa orang tua tidak terlalu saleh, namun anak-anak mereka mengasihi Tuhan. Akhirnya, saya harus sujud di depan Tuhan. Firman Tuhan adalah benar. Kita harus membesarkan anak-anak kita menurut ajaran Tuhan. Ini adalah tugas kita, dan kita harus mengerjakannya. Namun, akhirnya keselamatan dan penuntutan mereka kepada Tuhan tergantung pada pemilihan dan penentuan kekal Allah. Kalau upaya membesarkan anak-anak kita dapat menentukan masa depan rohani mereka, ini akan berlawanan dengan penentuan Allah. Sulit mengatakan siapa yang terpilih. Kita harus dengan sederhana membesarkan anak-anak kita menurut ajaran Tuhan. Apakah mereka dipilih atau tidak, itu bukan tergantung kita. Beberapa orang mungkin berkata, "Karena itu bukan tergantung kita, kita tidak perlu terlalu berupaya mengerjakannya." Ini juga salah. Puji Tuhan, kiranya melalui persekutuan ini membawa kita semakin mengasihi Dia. Tuhan Yesus memberkati.